Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waduh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan penuh semangat. Nah sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Baidillah. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, teman-teman. Nah, saat ini saya juga aktif di salah satu organisasi kemahasiswaan yaitu HIMAES, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, di Direktorat Kaderisasi di Departemen Pengembangan Sumber Daya Insani alias PSDI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membersamai teman-teman dalam podcast HIMAES yang akan membahas seputar pengenalan jurusan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya untuk calon mahasiswa baru yang ingin mengenal lebih dekat tentang jurusan ini. Nah, melalui podcast ini juga kita akan membahas banyak hal yang menarik nih teman-teman. Mulai dari apa itu jurusan Hukum Ekonomi Syariah, apa saja yang akan dipelajari di jurusan ini, dan bagaimana prospek lulusan dari jurusan ini sampai pesan kesan dan motivasi untuk calon mahasiswa baru. Nah, dalam episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini sudah tidak asing ya dengan sosok beliau ini, karena sosok beliau merupakan sosok yang berhasil membawa jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi akreditasi unggul teman-teman. Nah, langsung saja ya kita perkenalkan kepada sosok narasumber yang spesial ini, yaitu Bapak Dr. Afif Muhammad MHI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, baik tanpa berlama-lama, langsung saja ya kita mulai perbincangan pada siang hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai mahasiswa, saya ingin menyapa narasumber yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di podcast HIMAES kali ini. Ya, selamat. Nah, sebelum kita membahas mengenai jurusan ini, saya ingin menanya terlebih dahulu nih Bapak mengenai bagaimana kabarnya sekarang Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun dengan kegiatan yang super duper terkait dengan kesibukan ya. Jadi mungkin acara podcast baru bisa terlaksana pada hari ini. Alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf. Baik. Nah, sebelumnya nih Bapak, apakah Bapak sekarang sedang sibuk gitu di jurusan gitu? Kalau untuk saat ini jurusan sebenarnya untuk perkuliahan sudah off ya, sudah selesai lah ya. Jadi kita mungkin kalau misalkan untuk kesibukan, kewajiban dosen itu kan setiap perkuliahan, akhir perkuliahan itu kan ada terkait dengan input penilaian dan juga pengisian BKD beban kinerja dosen, dan kita sebagai ketua jurusan itu diminta untuk memberikan penilaian-penilaian. Jadi kesibukannya mungkin seputar pelayanan terhadap mahasiswa otomatis, karena semester 6 sekarang ini kan sedang bergeliat terkait dengan KKN juga, PPL juga, jadi luar biasa. Bahkan barusan saya tadi sebenarnya mau datang lebih cepat, cuman sempat ada dari Bank Jawa Barat ya, BJB menghubungi kami terkait dengan respon terkait tempat pelaksanaan PPL itu sendiri. Alhamdulillah, jadi kesibukannya rutinitas masih tetap seperti biasa, dan pelayanan terhadap mahasiswa tetap kami utamakan. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Walaupun beliau ini di tengah kesibukan yang super sangat padat, tapi beliau ini masih menyempatkan waktu hadir untuk di podcast HIMAES kali ini. Nah, sebelumnya Bapak, boleh Bapak untuk menyapa calon mahasiswa baru Hukum Ekonomi Syariah ini yang sedang menonton podcast pada kali ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru Hukum Ekonomi Syariah. Bahwasanya jurusan kita pada tanggal 9 September 2025 baru saja memperoleh akreditasi unggul, sehingga kita menyiapkan lulusan-lulusan kita selagi terkait dengan profesionalitasnya itu diutamakan, dan juga basis terkait dengan keislaman dan moral terutama akhlakul karimah tetap dijunjung tinggi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, selamat datang mahasiswa baru, dan kami ucapkan mari bergabung dengan Hukum Ekonomi Syariah dan punya tekad integritas bahwasanya perkuliahan kita atau mungkin terkait dengan perkuliahan ke depan kalau bisa cepat kenapa pakai lama. Baik. Ini saja. Baik, sangat luar biasa bukan teman-teman untuk sambutan dari Bapak Afif Muhammad MHI ini tadi. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang pertanyaan lebih lanjut ya Bapak mengenai jurusan ini,
Jadi saya ingin bertanya mengenai hal dasar, yaitu hal apa saja gitu yang menarik dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang perlu diketahui oleh calon mahasiswa baru Hukum Ekonomi Syariah ini, Bapak? Oke, kalau kita rumuskan paling tidak ada 5 komponen. Jadi hukum ekonomi syariah itu mempunyai ciri khas atau keunikan tersendiri. Yang pertama, dari yang dipelajari bukan hanya berbasis keislaman saja, cuman kita juga mengintegrasikan keilmuan sains atau mungkin dalam hal ini ilmu hukum. Jadi dasar-dasar dari ilmu hukum juga dasar-dasar dari hukum ekonomi, hukum Islam itu sendiri yang di dalamnya itu hukum ekonomi syariah kita pelajari, sehingga dalam mata kuliah kita ada mata kuliah misalkan pengantar ilmu hukum, pengantar hukum hukum Indonesia, positif ya. di Indonesia. Ada juga beberapa mata kuliah terkait dengan hukum pidana, perdata, hukum acara, dan lain sebagainya. Dalam hukum Islam pun tidak ketinggalan. Sini kita mempelajari terkait dengan pengantar hukum Islam itu sendiri, ada usul fiqh, walaupun ini materi klasik tapi tetap kita junjung, kita tetap adaptasikan dengan kekinian ya, termasuk dengan materi-materi fatwa TSN MUI, fikih muamalah, hukum bisnis syariah, dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan hal ini kita mengintegrasikan keilmuan sains umum juga dengan keislaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian fokus dari hukum ekonomi syariah itu sendiri atau fikih muamalah itu sendiri juga tidak otomatis tidak kita lupakan ya. Di dalamnya kita mempelajari terkait dengan ilmu fikih itu sendiri, terkait dengan fikih muamalahnya, kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah, termasuk ada tafsir hukum ekonomi, ada hadis hukum ekonomi, ada filsafat Islam ya, dan juga beberapa materi terkait untuk penopang kefokusan teman-teman dalam hukum ekonomi syariah itu sendiri. Ada juga yang ketiga, lembaga keuangan dan bisnis syariah. Anda mungkin semester 2 belum menemukan mata kuliah itu, tapi nanti semester 3 atau mungkin 4 akan ketemu dengan materi perkuliahan misalkan lembaga keuangan bank dan non-bank misalkan, atau mungkin fokus kepada hukum bisnis syariahnya dan lain sebagainya. Itu di dalamnya akan kita berikan, kita sajikan materi-materi perkuliahan terkait hal itu, sehingga lulusan kami hukum ekonomi syariah akan dibekali dengan keilmuan yang lebih fokus dan lebih mantap nantinya. Ada yang keempat yaitu keterampilan terkait dengan skillnya. Jadi selain daripada teori-teori tadi, mahasiswa juga dibekali dengan materi-materi yang sifatnya praktis. Misalkan ada praktik peradilan, nanti ada legal drafting, ada advokat dan lain advokasi dan juga terkait dengan pendampingan terkait dengan hukum ekonomi syariah itu sendiri. Dan yang terakhir, isu-isu kontemporer kita juga angkat menjadi salah satu bagian mata kuliah kita, sehingga ada mata kuliah yang mungkin mempunyai keciri khasan UIN Cirebon bisa dikatakan, karena di dalamnya nanti ada mata kuliah misalkan Cirebon Studies, ada mata kuliah Cyber Culture, ada mata kuliah hukum siber dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu ciri branding kita UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang di dalamnya ada hukum ekonomi syariah sebagai salah satu jurusan di dalam. Mungkin itu yang bisa kita paparkan terkait dengan pertanyaan yang barusan disampaikan. Oke, baik. Sangat luar biasa bukan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Kami tunggu kehadiran kalian di jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang akan dibahas mengenai jurusan ini yaitu apa Bapak perbedaan jurusan hukum ekonomi syariah ini dengan jurusan hukum yang lain gitu, contohnya seperti yang ada di Fakultas Syariah ini tersendiri, dan juga kan terdapat jurusan ekonomi syariah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam gitu Bapak. Oke. Kita bandingkan dulu misalkan hukum ekonomi syariah dengan ilmu hukum atau mungkin hukum biasa ya, hukum murninya. Jadi selain kita mempelajari hukum positif, di dalamnya ada hukum pidana, perdata, hukum acara perdata, pidana, PT-UN, HAM termasuknya di dalamnya. Kita mempelajari itu semua, tapi kita juga tidak lupa
dibekali juga terkait dengan hukum Islam itu sendiri, mulai dari fikih muamalah, bahkan sebenarnya bagian dari fikih munakahat pun kita masuk. Kenapa? Karena salah satu profil lulusan kita menjadi praktisi hukum, dan di dalamnya berarti teman-teman itu punya kesempatan menjadi hakim di pengadilan agama lebih tepatnya, sehingga banyak perkara-perkara dimulai terkait dengan perceraian, gunung kini, terkait dengan pembatalan perkawinan, termasuk yang terakhir sengketa ekonomi syariah. Nah, kita punya kesempatan. Itu yang kalau misalkan kita membedakan antara hukum ekonomi syariah dengan hukum murni atau ilmu hukum. Jadi selain mempelajari hukum murni, kita juga mempelajari hukum Islam itu sendiri. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan ekonomi syariah, ya memang dalam beberapa kasus atau mungkin dalam beberapa pertemuan-pertemuan terakhir terkait dengan skripsi, mahasiswa terkadang masih tumpang tindih mana couplingnya hukum ekonomi syariah, mana couplingnya ekonomi syariah. Kalau misalkan tataran praktis real terkait dengan kegiatan ekonomi, itu ekonomi syariah. Tapi kalau misalkan di dalamnya ada kontrak, di dalamnya ada terkait dengan legalnya, terkait dengan mungkin regulasi atau hukumnya, nah itu baru kita masuk di dalamnya. Sehingga kalau misalkan dibedakan, perbedaan yang paling mencolok bahwasanya hukum ekonomi syariah itu fokus terkait dengan di ranah hukumnya, regulasi, kontrak. Adapun kalau misalkan ekonomi syariah itu biasanya tataran praktis, teori-teori terkait dengan ekonomi syariah, termasuk dengan kalau misalkan praktek ya manajemennya, dan juga terkait dengan realitasnya, tidak menyentuh kaitannya dengan hukum. Jadi disitulah perbedaan kita dengan ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah dengan jurusan ekonomi syariah. Dan kalau misalkan untuk dibedakan dengan jurusan-jurusan hukum yang lain yang ada di Fakultas Syariah, misalkan ada hukum keluarga, ada hukum tata negara, dan juga ilmu falak ya yang ada di Fakultas Syariah. Yang membedakan mestinya setiap jurusan itu punya pencirian. Kalau hukum keluarga dulu namanya akwalus syakhsiyah, sekarang nomenklaturnya menjadi hukum keluarga. Kita namanya muamalah, sekarang menjadi hukum ekonomi syariah. Kalau HTN hukum tata negara dulu namanya siasat, sekarang menjadi hukum tata negara. Jadi dari segi bahasa saja sudah menunjukkan terkait dengan permasalahan-permasalahan keluarga itu fokus pada hukum, berarti jurusan hukum keluarga. Tapi terkait dengan interaksi, terkait dengan komunikasi kaitannya hubungan terkait dengan ekonomi dan lain sebagainya, tapi ada basis kehukuman, bagian hukum atau regulasi itu masuk di hukum ekonomi syariah. Adapun kalau kaitannya dengan politiknya itu nanti masuk pada siasat atau hukum tata negara Islam. Dan satu lagi terkait dengan astronominya itu lahir jurusan yang namanya ilmu falak. Jadi di situ perbedaannya. Tapi sekali lagi semua jurusan yang ada di fakultas satu sama lain, walaupun di hukum ekonomi syariah pun kita tetap mempelajari walaupun hanya sedikit ya, kita tetap mempelajari hukum perkawinan, hukum keluarga. Kita juga mempelajari hukum tata negara. Kita juga mempelajari terkait dengan ilmu falak. Begitupun jurusan-jurusan lain mempelajari hukum ekonomi syariah. Nah di situ sehingga nantinya diharapkan lulusan-lulusan dari fakultas syariah, entah itu dari jurusan hukum ekonomi syariah, hukum keluarga ataupun yang lain, dibekali keilmuan yang tidak dikotomi, tapi menyeluruh. Jadi itu Mas kurang lebihnya. Terima kasih. Nah berarti kalau yang saya tangkap nih Bapak di jurusan hukum ekonomi syariah ini berarti sebuah keistimewaan kami, maksudnya bisa memilih di antara jurusan hukumnya atau ekonominya begitu ya Bapak, di salah satu aspeknya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya yaitu untuk hal apa saja yang perlu dipersiapkan dari mahasiswa baru nih Bapak, dan untuk dari segi kemampuan apa saja yang perlu dikembangkan oleh mahasiswa atau mahasiswi jurusan hukum ekonomi syariah. Jadi seperti hal apa saja gitu nantinya yang akan ditempuh oleh calon mahasiswa baru, dan juga mungkin Bapak ingin memberikan pesan kepada mahasiswa hukum ekonomi syariah saat ini gitu. Ya, terima kasih.
karena kita dalam tataran akademis, kita tidak mungkin menghilangkan atau menafikan yang kaitannya dengan karya ilmiah itu sendiri. Sehingga dari sekian banyak ya, mungkin salah satunya Bapak dosen yang memang fokus terhadap karya ilmiah. Kenapa? Karena paling tidak dari sanalah mungkin untuk materi-materi kita teman-teman semuanya kan sudah pintar-pintar, cerdas dan lain sebagainya ya. Sehingga tinggal baca, download atau mungkin apalah ya, apalagi sekarang ada GPT seperti itu. Itu mungkin diambil dari mereka atau bersumber dari hal-hal yang disebutkan tadi itu bisa. Namun dalam karya ilmiah itu butuh pengalaman. Bagaimana cara menentukan introduction atau mungkin latar belakang atau ini pendahuluan yang baik. Di dalamnya komponennya apa saja, termasuk nanti ada kaitannya pertanyaan dalam bentuk perumusan masalah bagaimana, atau mungkin fokus pada tujuan penelitiannya di mana, perbandingan karya kita dengan karya-karya sebelumnya atau dalam bentuk literatur review itu seperti apa. Karena dari sini akan kelihatan gap-nya, akan kelihatan tulisan kita itu baru dibandingkan dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Nah itu termasuknya nanti ada pembahasannya sesuai dengan alur pertanyaannya. Jadi kita itu dalam menulis tidak monoton dalam artian sesuai dengan ketentuan yang seharusnya sampai dengan referensi-referensinya ya otomatis. Sehingga mungkin salah satu yang ingin dimunculkan atau ditonjolkan di jurusan hukum ekonomi syariah itu dalam karya ilmiah. Sehingga sebenarnya kalau boleh sedikit cerita ya, anggap saja ini sebagai informasi sajalah. Hukum ekonomi syariah itu sudah beberapa kali menjuarai karya-karya ilmiah, perlombaan ilmiah, baik tingkat nasional bahkan internasional. Sekalipun internasionalnya tetap dilaksanakan di Indonesia. Tapi kan pesertanya kan ada yang dari Filipina, dari Brunei, dari Malaysia, sehingga kegiatan seperti itu tingkatnya menjadi internasional. Dan alhamdulillah sudah ada. Sehingga dari situlah pada tanggal 9 September 2025 jurusan hukum ekonomi syariah bisa mendapatkan unggul. Kenapa? Karena salah satu item penilainya itu kaitannya dengan karya ilmiah mahasiswa. Nah, ini kan berat. Bahkan ke depan insya Allah barangkali nanti aturan sudah ditentukan ya kaitannya dengan entah itu sifatnya peraturan rektor atau mungkin dari kementerian. Kalau biasanya kalau rektor, kementerian itu sudah memberikan keran lah istilahnya. Tinggal saluran kitanya mau dibuka nggak keran itu. Dalam artian skripsi akan digantikan, boleh memilih skripsi atau jurnal dengan indeksasi atau mungkin dengan tingkatan mungkin Sinta 3 atau Sinta 4. Nah, itu lumayan juga. Jadi karyanya itu tidak menumpuk di perpustakaan semuanya. Tapi karya-karya kita akan terdokumentasikan dengan baik dalam jurnal ya mungkin di dunia maya, tapi secara akademisi. Mungkin itu terobosan-terobosan yang insya Allah ke depan akan diwujudkan sama Fakultas Syariah. Baik, semoga hal apa yang ingin dikembangkan atau yang diharapkan oleh Bapak ini bisa sekiranya ya tercapai dengan berkolaborasi bersama Fakultas Syariah ini. Selanjutnya nih Bapak, pasti calon mahasiswa baru khususnya di hukum ekonomi syariah ini pasti bertanya-tanya begitu Bapak mengenai prospek dan jenjang lulusan karir apa saja yang bisa mereka dapat pada saat mereka berkuliah di jurusan hukum ekonomi syariah ini Bapak. Oke, kalau misalkan terkait dengan output ya, lulusan kita, profil lulusan kita membedakan atau memetakan menjadi 3 poin besar. Tapi ini poin besar ya, jadi di dalamnya itu masih menggurita ke beberapa instansi mungkin di dalam. Yang pertama kita profil lulusan kita bisa di dunia praktisi hukum. Sehingga kita kan ada pembekalan materi-materi dari hukum perdata, acara perdata, termasuk hukum pidana, termasuk hukum agraria dan lain sebagainya. Di situ membekali bahwasanya sebagai praktisi hukum ke depannya, mahasiswa kita punya kesempatan menjadi hakim.
mahasiswa kita bisa punya kesempatan menjadi panitra, jurusita. Nah, di situ di antara. Termasuknya banyak juga lulusan-lulusan kita dari hukum ekonomi syariah yang sekarang ini bergelut di dunia advokat, di dunia lawyer, banyak sekali. Sehingga di sini bisa menjadi salah satu profil lulusan yang digaungkan sama hukum ekonomi syariah, yaitu praktisi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi kaitannya bidang akademik dan penelitian. Bidang akademik dan penelitian maksudnya jurusan hukum ekonomi syariah lulusan kita bisa ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan melanjutkan ke jenjang S2-nya, atau mungkin mengambil dalam hari ini di luar dari akademisi, mungkin kita bisa fokus di konsultan-konsultan hukum. Itu kan sekarang kan sedang marak ya, sehingga jurusan kita punya kesempatan di dalamnya. Banyak sekali, termasuk di dalamnya nanti bisa lulusan kita bisa lari ke PMT, koperasi syariah, atau mungkin bidang-bidang yang lain. Dan juga lulusan kita, profil lulusan kita yang ketiga atau yang terakhir itu mencanangkan lulusan kita untuk bisa masuk kepada bagian-bagian misalkan syariah planner, entrepreneur juga. Banyak juga kok Mas, ternyata lulusan kita mungkin di luar akademisi ya, atau mungkin dalam tataran praktisi, tapi mereka itu membuka usaha-usaha unit-unit misalkan UMKM atau apa, itu banyak. Bahkan kemarin dapat kenang-kenangan lah kalau saja seperti itu dari alumni kita. Ternyata mereka itu punya salah satu usaha ya, unit usaha. Anggap saja seperti itu. Tadi Bapak tidak bisa menyebutkan apa ya, pokoknya usaha, dan di situ berkarir istilahnya terkait dengan hal ini luar biasa, dan pengalaman-pengalaman perkuliahan tidak sedikit, tapi bisa dikatakan banyak yang ditaklukkan. Nah di situ karena di kita kan ada mata kuliah misalkan industri halal, jadi itu salah satu pencirian kita juga. Nah disitulah Mas, sehingga tiga hal ini dari mulai praktisi hukum, akademisi dan penelitian, syariah planner, termasukkan legal planner, termasuknya di dalamnya juga entrepreneur juga ya, sehingga mewadahi jurusan hukum ekonomi syariah, lulusan hukum ekonomi syariah menjadi orang-orang yang bermanfaat di kemudian hari. Nah, hal yang menarik Bapak tadi tentang yang matrik atau syariah halal itu. Kalau tidak salah kemarin saya sempat menemukan beritanya itu bahwasanya anak jurusan hukum ekonomi syariah semester 6 itu telah menjuarai event lomba ya Bapak di Ya betul. kancah nasional gitu. Ya, tepatnya Mas Abdurrahman. Nah. Itu semester 6 kelas B. Dan memang ya itu salah satu dia mempunyai kemampuan selain di bidang akademisi, tapi dia juga punya mungkin kaitannya dengan IT-nya ya, sehingga kemarin tidak kaleng-kaleng lah kalau bisa dibilang, karena perlombaannya itu diikuti hampir semua kampus yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah Mas Abdurrahman ini membawa nama baik kita, bukan istilahnya juara 3 tapi langsung naik juara 1-nya, kan membanggakan sekali. Itu dari non akademis memang, tapi paling tidak skill-skill seperti ini kita pengen menggali, makanya kita sering bekerja sama dengan mahasiswa yang tergabung dalam Himahes. Barangkali saja ada mahasiswa-mahasiswa yang punya karya atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi di luar, ya mungkin untuk memenangkan perlombaan apa-apa, segera laporkan kepada kami, sehingga dari situ nanti paling tidak kami akan reward yang paling utama mestinya akan dibuatkan berita khusus. Jadi beritanya itu bukan hanya untuk kita saja, tapi kita akan setor juga ke pusat. Yang paling tidak kan dari sini kan bisa menjadi daya tawar lah, bahwasanya mahasiswa kita juga punya kemampuan mungkin di atas rata-rata kampus PTKM-nya. Jadi di situ Mas.
Nah, dari salah satu prestasi yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak, semoga harapannya untuk teman-teman calon mahasiswa baru dan mahasiswa hukum ekonomi syariah ini bisa termotivasi ya teman-teman untuk lebih bisa berprestasi di luar gitu. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin saya akan menanyakan hal-hal yang santai aja Bapak. Karena setelah sekian banyak dan kompleksnya juga kita membahas mengenai jurusan gitu. Nah, untuk hal yang ingin saya tanyakan seputar pertanyaan yang ringan nih Bapak. Nah, jadi selama Bapak menjadi ketua jurusan di Hukum Ekonomi Syariah ini, adakah pengalaman yang menarik gitu Bapak atau yang berkesan bersama mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah ini? Oke. Eh, Tepatnya dimulai tahun 2023. Waktu itu Bapak posisinya masih sekretaris jurusan. Dan waktu itu membersamai dengan Bapak Dr. Haji Titi Soekardi yang sekarang menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya, FEBI. Pada waktu itu kita diminta terkait dengan akreditasi jurusan. Cuman pada waktu itu ada aturan karena ada moratorium terkait mungkin anggaran dan lain sebagainya, sehingga kita menyiapkan instrumen suplemen atau ISK itu sendiri. Nah, dari situ akreditasi kita tetap menjadi baik sekali memang hasilnya. Tapi setelah itu tepat tahun 2024 Bapak waktu itu masih sekretaris jurusan. Tidak lama Bapak diangkat menjadi ketua jurusan. Nah, mungkin di awal 2025 kita bisa dikatakan sampai mondok di kantor atau doktor. Kenapa? Karena menyiapkan akreditasi yang bisa dikatakan harga mati lah untuk suatu jurusan. Kenapa? Kalau misalkan akreditasi tidak keluar, bisa saja izin operasional jurusan tidak bisa kita dapatkan. Sehingga pada waktu itu tim bekerja sama dengan tim ya otomatis ya kita berjibaku alhamdulillah di tanggal 9 September 2025 kita mendapatkan akreditasi unggul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya salah satu anggap saja tagline. Tagline dalam artian kita punya slogan kalau bisa kecepat kenapa pakai lambat. Mungkin itu hanya biasa yang Bapak sampaikan saja. Dalam artian apa? Kita pengen mendorong mahasiswa untuk perkuliahan ini kalau bisa cepat, taruhlah semester 7 bisa selesai. Ayo kita akan fasilitasi. Kalau misalkan mau lambat pun tidak masalah. Cuman kan Anda yang rugi. Betul. Nah, kalau kita pengennya sih cepat saja. Ya maksimal di semester 8. Kalau seperti ini kan kita butuh ekstra, tenaga ekstra. Kita harus meluangkan waktu keluarga, meluangkan waktu semuanya itu untuk jurusan. Karena apa? Ya tadi, selisih hari saja. Terkadang mahasiswa bisa kena UKT di semester berikutnya. Makanya kegiatan seperti ini dalam artian siapa cepat, kalau misalkan bisa cepat kenapa pakai lambat, dalam artian kita bukan berarti asal ya, kita bukan berarti tidak sesuai dengan aturan atau mungkin ritme yang seharusnya, tidak, tapi tetap kita menggunakan aturan-aturan tadi dalam hal penulisan dan lain sebagainya, sehingga lulusan kita itu bukan hanya cepat tapi tetap profesional. Itu yang kedua. Berikutnya mungkin pribadi Bapak, secara pribadi Bapak di luar dari tanggung jawab sebagai ketua jurusan, tapi ini sebagai moral seorang pendidik atau dosen ya. Kita tidak pengen pengetahuan kita terkait dengan tulisan jurnal berhenti di Bapak pribadi. Maka dari itu Bapak biasanya kalau untuk mata kuliah tertentu memberikan waktu ekstra jam sore. Jadi nanti mungkin kelompok pertama, kedua, dan tiga atau berapa, nanti mereka satu kelompok datang membawa satu laptop misalkan, dari situ kita oprek bareng karyanya, makalahnya, tapi dengan versi jurnal. Sehingga dibiasakan dari sedini mungkin. Kan kalau perkuliahan Bapak itu endingnya biasanya kan kita kan cuma UAS. Iya, betul. Nah, itu kalau dosen yang lainnya mungkin itu. Kalau Bapak tidak mau. Kenapa?
karya tadi kita poles, karya tadi kita sesuaikan, karya tadi kita format terkait dengan jurnal yang akan kita submit, dan penilaiannya pun nanti ada sendiri terkait dengan submit jurnal. Ya harapannya sih bisa tembus, bisa lolos, bisa publish. Cuma kan biasanya kalau dalam jurnal yang bagus-bagus itu kan ada biayanya. Ya, kalau misalkan biayanya cuma 100-200 mungkin Bapak bisa bantu lah. Tapi kalau misalkan terlalu banyak ya mungkin kita dicek saja. Paling tidak punya pengalaman di situ kan sudah luar biasa. Ya itu Mas, jadi ada beberapa poin tadi lah. Mungkin yang lainnya ada, cuman menurut Bapak 3 hal ini yang paling berkesan. Mulai dari menyiapkan akreditasi, alhamdulillah sekarang kita sudah unggul. Percepatan mahasiswa, alhamdulillah semester kemarin hampir 60% mahasiswa kita bisa selesai di semester 7. Padahal jurusan yang lain kadang ada cuma kan hanya berapa persen. Kalau kita bisa berani sampai 60%. Sehingga tinggal sisa-sisa sekarang istilahnya. Insya Allah Agustus ini sudah bisa mencapai dari 60 kita bisa menaikkan menjadi 80 sampai 85%. Ya mungkin itulah salah satu. Nah, untuk hal yang Bapak tadi bahas mengenai lulusan dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini terdapat 60%, saya berani untuk meyakininya karena kebetulan saya kemarin jadi panitianya Bapak pada saat penyerahan toga gitu. Nah, di situ kan ada pelatihan workshop kalau tidak salah, Pak. Seminar. Nah, jadi sangat luar biasa bukan teman-teman sosok beliau ini, sosok yang selalu berjuang di jurusan kita ini untuk mengembangkan akreditasi dan untuk mengembangkan karya tulis ilmiah dari mahasiswanya begitu. Nah, jadi untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, dari Bapak untuk kepada mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan juga calon mahasiswa baru Hukum Ekonomi Syariah, yaitu apa pesan dan harapan Bapak kepada mereka gitu. Mungkin terkait dengan pesan, manfaatkan betul waktu selama menjadi mahasiswa. Karena itu menjadi pesan yang luar biasa dalam hidup kita. Termasuk kita pengen mencetak lulusan-lulusan kita sarjana yang profesional, integrasi, keilmuannya juga didapatkan, dan juga basis keislaman tidak mungkin kita tinggal. Dan yang terakhir, akhlakul karimah ingin menjadi salah satu wadah besar dari lulusan. Sehingga sekali lagi selama menjadi mahasiswa manfaatkan momen-momen. Kenapa? Karena waktu tidak mungkin bisa berulang atau kembali. Jadi gitu ya Mas ya. Akhirnya nanti fokus kuliah juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya atau mungkin apa sehingga terlena atau terlupakan, tahu-tahu sudah semester 10, 12, bahkan 14. Ya jangan sampai. Jadi sekali lagi, selagi masih ada kesempatan, ayo. Insya Allah kami dari Fakultas Syariah, tepatnya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, akan memfasilitasi teman-teman mahasiswa kalau bisa cepat kenal takwa. Mungkin itu Mas. Oke. Nah, jadi setelah panjang untuk perjalanan beliau tadi, sungguh sangat menginspirasi juga ya teman-teman. Dari penyampaian dari Bapak Habib Muhammad MH ini, tentunya banyak sekali ilmu, motivasi, dan insight yang bisa kita ambil dari perbincangan pada podcast kali ini. Nah, mulai dari pengenalan jurusan Hukum Ekonomi Syariah, gambaran dunia perkuliahan, peluang dan prospek kedepannya, sampai pesan-pesan penting untuk calon mahasiswa baru agar semakin yakin dan semangat untuk menjalani perkuliahan yang akan dijalani nantinya. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa menjadi bekal, motivasi sekaligus gambaran yang lebih jelas bagi teman-teman, khususnya teman-teman semua nih, khususnya ingin mengenal lebih dekat dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah ini. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara podcast Himais pada siang hari ini. Saya selaku host pada podcast Himais kali ini pamit undur diri. Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan kata dan ucapan. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.